Halo sahabat semua, apa kabar? Semoga bahagia selalu dan jangan sakit ya. Saya Paul akan mengurai alur film yang menceritakan dua gadis cantik bukan kaleng-kaleng, tapi cantik pewaris dewa karate yang menuntut balas atas kematian ayahnya. Dan inilah filmnya. Oke sahabat, kita mulai ceritanya. Cerita bermula di negara Jepang pada seorang master karate bernama Sujiro, penemu ilmu bela diri jurus karate teknik baru yang mematikan yang diberi nama jurus Sujiro. Dia mewariskan ilmu bela dirinya pada putranya Tatsuya. Nih orangnya, dia diangkat menjadi guru besar di perguruannya. Hari itu, dojonya kedatangan Tatsuya, kakak kandungnya yang berambisi menguasai dunia karate untuk merampas sabuk hitam dari tangan Tatsuya dengan menahan kedua putrinya, Ayaka dan Natsuki. Dengan kesatria, Tatsuya menghadapi anak buahnya Tatsuya hingga Tatsuya pun terkapar. Namun sesaat kemudian dia dibokong oleh anak buah Tatsuya hingga ia pun terjatuh tak sadarkan diri. Dan dia pun tak bisa menyelamatkan kedua anaknya. Ayaka terkena pukulan lawan sedangkan Natsuki dibawa musuhnya. Tatsuya beranjak dengan membawa sabuk leluhur Sujiro. Selepas musuhnya pergi, Tatsuya tersadar. Dengan cara merayap dia mendekati Ayaka. Lalu dia mengeluarkan jurus pukul sembuh. Dan tak lama kemudian Ayaka tersadar. Namun karena kekuatannya dikeluarkan menyembuhkan Ayaka, dia lunglai dan akhirnya perlaya. 12 tahun kemudian, Ayaka sudah tumbuh dewasa menjelma jadi gadis cantik. Dia bekerja di sebuah bioskop sebagai penerima tiket masuk. Tiba-tiba salah satu penonton berteriak kecopetan. Ayaka pun langsung beraksi menghentikan pencopet yang lewat ke hadapannya menggunakan jurus karate yang membuat sang pencopet tak berkutik. Cerita beralih ke sebuah dojo karate yang menggambarkan gerakan warisan Sujiro. Soka, salah satu murid terbaik, sedang memperagakan keahliannya di depan sang guru yang duduk di atas kursi roda dikawal Yamasasero dan si cantik Santi. Peragaan berikutnya adalah karateka bernama Kizu yang punya skill serangan kuat dan cepat. Di sana juga ada gadis cantik mungil dengan gerakan super lincah bernama Katsumi yang mempunyai bakat yang hebat. Sang guru merasa puas melihat kemajuan anak didiknya. Ternyata coy, sang guru ini adalah Tatsuya yang dulu menyerang dojo Tatsuya. Dan Katsumi ini putrinya Tatsuya yang mereka culik. Kini ia sudah tumbuh remaja. Pada kesempatan itu, anak buahnya merasa khawatir jika Katsumi tahu ayahnya telah dibunuh mereka. Dan Katsumi akan menuntut balas kepada mereka. Tatsuya menenangkan anak buahnya karena hal itu tak akan terjadi. Lalu mereka membahas persiapan dojonya untuk memenangkan turnamen karate yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Mereka pun mengakui Sujiro sebagai legenda dewa karate. Kemudian Tatsuya memanggil Kizu yang akan ditarungkan dengan karate lain untuk menghadapi turnamen. Sewaktu Kizu akan keluar ruangan Tatsuya, ia memberi hormat terlebih dahulu kepada sabuk hitam warisan keluarga Sujiro. Perbuatan Kizu dicibir bodyguard Tatsuya. Meskipun Tatsuya telah memperingatkan sang bodyguard, dia tetap mencibir Kizu. Dari cibirannya itu harus dibayar mahal. Tatsuya memanggil bodyguard tersebut. Kemudian setelah itu, dia sesumbar akan merebut semua milik Tatsuya. Dia juga sadar bahwa sabuk yang ada di rumahnya bukan sabuk asli milik ayahnya. Dia baru sadar ketika dulu menyatuni dojo Tatsuya, sabuk itu ditukar oleh Tatsuya. Kemudian, dia menyuruh Meto untuk mengambil sabuk yang asli dari keluarga Tatsuya. Sebelum Meto keluar, Santi memberitahu Tatsuya bahwa di bioskop ada pencuri yang tertangkap oleh seorang gadis. Melihat jurus yang diperagakan oleh sang gadis, Tatsuya langsung dapat menebak jurus itu milik keluarganya dan menduga itu adalah Ayaka putri Tatsuya. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk membawa gadis itu ke hadapannya dan dia akan menghancurkan dengan tangannya sendiri. Sementara Ayaka mendatangi sebuah dojo untuk berlatih karate yang dipimpin Master Botak. Nih orangnya. Dia datang ke sana bersama temannya Luna. Sewaktu dia memperkenalkan diri pada murid perguruannya, ia diledek karena mereka mengira Ayaka tak bisa apa-apa. Tapi sewaktu dia memperlihatkan jurus tendangan tinggi, baru guru dan murid-muridnya mengakui kehebatan Ayaka.
Rupanya, Cok, kedatangan Ayaka ke dojo terpantau dojo Tatguya. Ia mengutus Katsumi dan Sonoko untuk menghabisi Ayaka. Kedatangan mereka disambut perlawanan murid-murid perguruan. Di sini, kita baru tahu begitu hebat Katsumi menghajar satu persatu murid-murid Master Botak. Sedangkan Sonoko bermaksud melawan Master Botak. Hal ini ditahan Ayaka. Selanjutnya, Ayaka dikeroyok Katsumi dan Sonoko. Dalam pertarungan itu, Ayaka begitu perkasa menghadapi lawannya. Sedangkan Katsumi seperti setengah hati melawan Ayaka. Mereka pun tak melanjutkan pertarungan. Mendengar Katsumi dan Sonoko kalah, Tatguya marah dan menyuruh Kiju menghajar keduanya. Namun, saat Kiju akan menghadapi Katsumi, Tat juga menyuruh Kiju untuk menghentikan. Di tempat lain, Ayaka sedang berlatih. Dia menggunakan sabuk hitam warisan ayahnya. Sedang asik latihan, dia didatangi Katsumi bermaksud merebut sabuk dari Ayaka. Tak ayal lagi, mereka bertarung sangat seru. Di tengah pertarungan, mereka mengeluarkan jurus yang sama. Hal ini menyadarkan Ayaka bahwa yang dihadapinya adalah adiknya sendiri, Natsuki. Namun Natsuki tak menggubrisnya, malahan dia menyerang Ayaka. Setelah itu, Natsuki meninggalkan Ayaka sambil berkata dia akan kembali lagi. Ternyata, Cok, Katsumi alias Natsuka meninggalkan Ayaka untuk melakukan perlawanan kepada Tatyuga sendirian. Dia dihadang anak buah Tatyuga. Awalnya dia hanya menghindar. Namun sejurus kemudian dia mengadakan perlawanan. Pertarungan itu dimenangkan oleh Natsuki. Setelah itu, datang Tatyuga menjelaskan bahwa Katsumi adalah Natsuki, putri Tatsuya, sedangkan Ayaka adalah kakaknya. Dia diculik Tatyuga untuk dijadikan boneka untuk mengambil sabuk Sujiro, karena sabuk itu sangat berpengaruh untuk menguasai karate di Jepang. Mendengar itu, Natsuki marah. Namun dia dihadang Yamasasero dan dijadikan sandera dengan dibikin video yang dikirimkan ke Ayaka untuk menyerahkan sabuk pada mereka. Melihat adiknya disiksa, Ayaka marah. Ia langsung menyatori dojo Tatyuga. Di sana ia sudah ditunggu Yamasasero. Lalu datang anak buah yang lain membawa Natsuki untuk ditukar dengan sabuk. Tapi jangan disebut anak Tatsuya kalau mereka ciut dalam posisi terkepung. Justru Natsuki dapat melepaskan diri dengan menghajar musuhnya. Satu persatu musuh yang menghadanginya dihajarnya. Begitu juga dengan Ayaka, musuhnya dibuat tak berkutik. Setelah mengalahkan anak buah Tatyuga, Ayaka menghadapi Yamasasero. Pertarungan dilanjutkan dengan menghadapi Kiju yang kuat dalam menyerang, disaksikan oleh Tatyuga. Dalam pertarungan itu, Ayaka terdesak. Untung datang Natsuki. Untuk selanjutnya, kakak beradik itu bahu-membahu menghadapi Kiju yang tangguh. Dalam pertarungan itu, Kiju tak berdaya menahan gempuran tendangan double Ayaka dan Natsuki.
Melihat anak buahnya tak tersisa, Tat juga membuat drama dengan mengaku sebagai paman dan minta maaf pada Ayaka dan Natsuki. Namun Ayaka tak percaya, dia melayangkan tinjunya pada Tat juga. Di akhir cerita, mereka akhirnya bisa menyelamatkan sabuk warisan leluhurnya sebagai lambang penguasa karate. Dan film pun tamat. Itulah sahabat, alur cerita film Karate Girl. Semoga terhibur, salam sehat dan bahagia. Cheerio, see you.